Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Mutiasari. Saya dari semester 5A. Saya mahasiswi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas 11 Abdul Sumedang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Ekologi Administrasi Negara yang merupakan salah satu tugas yang diberikan oleh Bapak Edi Setiawan, SSOS MSI. C. Upaya pengembangan etika lingkungan. Yang pertama, penguatan misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Misi mulia untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem di tengah-tengah tuntutan dan kebutuhan pelaksanaan pembangunan adalah masalah yang sangat sulit. Upaya ini tidak cukup dengan penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran. Landasan ini harus memiliki kekuatan, landasan yang kuat dan memaksa dan dalam pelaksanaannya. Berkaitan dengan masalah ini, bangsa Indonesia sebenarnya sudah cukup tanggap untuk mengantisipasinya. Yang kedua, yaitu penetapan sikap untuk mempertahankan lingkungan. Pemerintah melalui programnya menetapkan sikap dasar yang sangat memperhatikan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan. Hal ini dapat ditemukan dengan dimasukkannya program pembangunan lingkungan dalam wujud bab 4 dalam Revalita 2 berdasarkan butir 10 pendahuluan. Bab 3 GBHN 1973 sampai 1978. Selanjutnya, berdasarkan keputusan Presiden nomor 27 tahun 1975, dibentuk Panitia Inventarisasi dan Evaluasi Kekayaan Alam. Tugas panitia ini adalah menelaah secara nasional pola-pola permintaan dan persediaan serta perkembangan teknologi, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Pada tanggal 11 Maret 1982, DPR RI dalam sidang paripurna telah mengesahkan rancangan undang-undang lingkungan hidup yang ditetapkan dalam lembaran negara nomor 12 RUU yang selanjutnya menjadi Undang-Undang nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup yang disingkat UULH. Pada dasarnya, undang-undang ini memuat asas serta prinsip-prinsip pokok tentang perlindungan dan pengembangan lingkungan hidup beserta sanksi-sanksi. Ini merupakan dasar bagi semua penyaturan perundangan lainnya. Yang ketiga, pemantapan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kesadaran dan kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa sehingga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 atau UULH perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Undang-undang baru ini diundangkan pada tanggal 19 September 1997, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang disingkat Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU-PLH. Masih banyak peraturan lain yang ditetapkan sebagai aturan operasional, baik dalam bentuk keputusan Presiden maupun peraturan Menteri. Yang keempat, kebijakan berwawasan lingkungan, yaitu berkaitan dengan alam manusia. Manusia mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sendiri. Manusia dikaruniai akal budi yang dititahkan untuk menguasai dan memerintah subsistem lain,
dalam keseluruhan ekosistem sehingga sering bertindak sewenang-wenang. Frans Magnus Suseno berpendapat, yang diperlukan tidak kurang dari suatu perubahan fundamental dalam sikap manusia modern terhadap lingkungan, hidup dan alam. Sikap dasar yang dituntut itu dapat dirumuskan, yaitu menguasai secara berpartisipasi, menggunakan dengan memelihara. Manusia harus tetap menguasai alam, ia tetap menggunakannya. Hal yang perlu diubah adalah cara penguasaan dan cara pemanfaatan. Menguasai tidak sebagai pihak luar dan di atas alam, tetapi sebagai alam, sebagai partisipasi dalam ekosistem bumi. Manusia dapat menguasai dengan menghargai, mencintai, mendukung, dan mengembangkan. Yang kelima yaitu membangun etika lingkungan baru. Beberapa rumusan yang memuat sikap dan tanggung jawab terhadap lingkungan yaitu sebagai berikut. Yang A. Manusia harus menghormati alam. Manusia tidak hanya melihat alam sebagai sesuatu yang berguna baginya, tetapi juga memiliki nilainya sendiri. Jika terpaksa mencampuri proses-proses alam, ia hanya melakukan seperlunya dengan tetap menjaga keutuhannya. B. Manusia harus menanamkan kesadaran akan tanggung jawab, khusus terhadap lingkungan lokal sendiri agar lingkungan bersih, sehat, dan alamiah. Yang C. Manusia harus merasa bertanggung jawab terhadap kelestarian biosfer. Ia harus mengembangkan kesadaran mendalam bahwa kita, termasuk biosfer, merupakan bagian dari ekosistem yang tidak boleh terganggu keseimbangannya. Yang D. Solidaritas dengan generasi-generasi yang akan datang harus menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan. Manusia bertanggung jawab untuk meninggalkan ekosistem bumi ini secara utuh dan baik kepada generasi yang akan datang. Yang E. Etika lingkungan hidup baru memuat larangan keras untuk merusak, mengotori, dan meracuni, mematikan, menghabiskan, menyia-nyiakan, dan melumpuhkan alam sebagian atau keseluruhan. Yang F. Perlu dikembangkan prinsip-prinsip proporsionalitas. Pembangunan pasti akan mengubah atau merusak lingkungan, baik sedikit maupun banyak. Untuk itu, urgensi suatu program dan akibat kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkannya perlu diperhatikan. Yang G. Prinsip pembebanan biaya pada penyebab. Kerusakan lingkungan yang disebabkan pihak tertentu akan menyebabkan kerugian bagi seluruh masyarakat. Tidak adil jika seluruh masyarakat harus menanggung akibatnya. Pihak penyebab kerusakan lingkungan harus bertanggung jawab sehingga kerusakan lingkungan dapat diatasi. Selanjutnya, yang D. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang terjadi secara global merupakan tanggung jawab bersama. Ada beberapa pendekatan untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada pola pendekatan filosofis. Dalam perspektif pembangunan yang berwawasan lingkungan, manusia dipandang sebagai subjek dan objek. Dikatakan sebagai subjek pembangunan karena ia merupakan pelaksana pembangunan. Adapun dikatakan sebagai objek pembangunan
karena sasaran hasil pembangunan pada hakikatnya untuk kepentingan manusia. Dengan kata lain, pembangunan dilaksanakan oleh dan untuk manusia. Pada dasarnya, tujuan pembangunan adalah tercapainya standar kesejahteraan yang adil dan merata bagi hidup manusia. Karena aspek kesejahteraan yang adil dan merata di setiap wilayah harus diupayakan dalam pelaksanaan pembangunan, manusia memiliki hak dan kewajiban yang diatur sedemikian rupa sehingga kedudukannya manusia sebagai subjek dan objek pembangunan dan dapat terwujud. Akan tetapi, pelaksana hak dan kewajiban manusia dalam mencapai kesejahteraannya harus memperhatikan kelestarian lingkungan, alam, serta tetap tersedianya sumber daya yang diperlukan. Yang kedua, yaitu ada pola pendekatan ekologis. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, sikap teknokratis. Menurut Frans Magnus Suseno, salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah sikap teknokratis. Dengan demikian, secara umum, teknokratis yaitu keterampilan untuk menguasai sesuatu. Sikap teknokratis pada intinya merampas dan membuang alam dan mengambil semua yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Yang kedua, sikap dikotomis. Sikap dikotomis berarti melihat dan menempatkan lingkungan terpisah dari kehidupan manusia. Sudut pandang kepentingan, sikap ini akan memunculkan perilaku tidak peduli terhadap lingkungan, bahwa lingkungan adalah tempat dan sumber daya. Yang tiga, pola pendekatan psikologis. Yang A, pelaksanaan pembangunan pada dasarnya juga merupakan upaya memelihara keseimbangan antara lingkungan alami atau sumber daya alam hayati dan non-hayati, dan lingkungan binaan atau sumber daya manusia dan buatan, sehingga sifat interaksi ataupun interdependensi antara keduanya tetap dalam keserasian yang seimbang. Psikologi lingkungan mendasari perilaku subjek pembangunan yang berwawasan lingkungan. Psikologi lingkungan adalah suatu disiplin yang memperhatikan dan mempelajari hubungan antara perilaku manusia dan lingkungannya. Psikologi lingkungan menekankan studi dari transaksi di antara individu dan setting fisiknya. Dalam transaksi tersebut, individu dapat mengubah lingkungan dan sebaliknya. Perilaku dan pengalaman individu diubah oleh lingkungan. Dari pemahaman tersebut, tampak bahwa secara implisit psikologi lingkungan sebagai disiplin ilmu memiliki tiga fungsi. Yang pertama, memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep dasar tentang manusia dan lingkungannya. Yang kedua, memberikan dasar-dasar kemampuan untuk melakukan analisis mengenai permasalahan lingkungan aktual, baik yang terjadi di tingkat lokal, regional maupun global. Yang ketiga, mengantar penemuan solusi-solusi alternatif tentang cara mengatasi permasalahan lingkungan melalui pendekatan ekologis dan penerapan bagi kehidupan manusia. Selanjutnya B, psikologi lingkungan. Berperan dalam kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan. Yang C, secara umum, peranan psikologi lingkungan dalam penentuan kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan
Lingkungan meliputi 3 hal, yaitu fungsi inspiratif, fungsi daya operatif, dan fungsi evaluatif. Sekian materi yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekeliruan dalam mempresentasikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.